Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatur Rosida, NIM G002309 dari kelompok B3. Jadi dalam video ini saya akan eh, mengerjakan inhal anatomi. Jadi untuk soalnya, yaitu Bang Sopo datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan, jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan tangannya kadang bergetar tak stabil. Apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo tersebut? Jadi Bang Sopo itu mengalami Parkinson disease atau penyakit Parkinson. Itu adalah kelainan degenerasi neuron pada substansi nigra. Nah, pars kompakta yang berfungsi melepaskan neurotransmitter dopamin di nukleus basal, tepatnya nukleus caudatus dan putamen. Penyakit Parkinson terjadi karena adanya rusak substansia nigra yang melepaskan neurotransmitter dopamin kepada korpus striatum. Gejala umum penyakit Parkinson yang pertama yaitu meningkatnya tonus, gerakannya involunter, misalnya tremor saat istirahat, terus ada bradykinesia, terus ada disfagia, gangguan bicara, gangguan melangkah, dan kelelahan. Dopamin dalam kasus Parkinson ini berfungsi sebagai transmitter inhibitor karena dopamin yang masuk ke korpus striatum itu sedikit, maka sinyal output GABA akan terus dihasilkan oleh korpus striatum yang akan mengurangi rangsang banyak otot sehingga terjadi rigiditas. Lalu untuk penjelasan yang nomor 2, di mana di manakah letak dari kelainan otak tersebut? Nah, substansia nigra ini kan yang sakitnya kan tadi di bagian substansia nigra. Nah, substansia nigra itu yang ini. Dia itu terletak di ganglia basalis. Nah, ganglia basalis ini eh, Ganglia basalis ini menerima input dari korteks cerebri dan memberikan output kembali ke area motoris korteks cerebri melalui koneksi neural dengan nuklei di talamus. Struktur yang secara fungsional dekat dengan ganglia basalis adalah substansia nigra dan nuklei subtalamik. Lalu akson dari substansia nigra itu akan berakhir di nukleus, caudatus, dan putamen. Nah, nuklei subtalamik ini saling berhubungan dengan globus pallidus. Nih, ganglia basalis ini menerima input dari korteks cerebri dan memberikan output kembali ke area motoris korteks cerebri melalui koneksi neural dengan nuklei di talamus. Struktur yang secara fungsional dekat dengan ganglia basalis adalah substansia nigra dan nuklei subtalamik. Lalu fungsi utamanya itu kontrol bawah sadar, integrasi otot skelet, menekan gerakan yang tidak dikehendaki, dan mengatur tonus otot. Nah, gerakan yang tidak dikehendaki itu seperti tremor, terus kayak eh, rigiditas, kayak gitu. Terus mempengaruhi berbagai aspek fungsi korteks seperti fungsi sensoris, limbik, kognitif, dan linguistik. Contoh gangguan pada ganglia basalis itu tadi seperti Parkinson, Korea, dan atetosis. Next. Lalu jelaskan anatomi dari medula oblongata dan cerebellum. Jadi, yang pertama yaitu saya akan di sini ada pons. Nah, pons ini terletak di inferior mesencephalon. Lalu dia dan di superior medula oblongata. Panjangnya itu sekitar 2,5 cm. Nah, lalu pons ini dia melekat pada cerebellum melalui 3 pendiculi cerebralis. Permukaan anterior pons ini dia cembung dari satu sisi ke sisi
menunjukkan banyak serabut saraf melintang yang konvergen. Lalu pada garis tengahnya itu ada terdapat alur dangkal disebut sulcus basilaris pontis yang ditempati oleh arteri basilaris pontis. Nah, pada tiap sisi pons pada permukaan anterolateral itu keluar nervus trigeminus dan di dalam sulcus antara pons dan medula oblongata dari medial ke lateral itu keluar nervus abducens facialis sama vestibulocochlearis. Habis itu uh, untuk fungsi sendiri, pons ini memiliki fungsi dia mengandung traktus ascendens sama descendens. Terus ada nuklei potinus Mareley impuls sarafi dari area motoris cortex cerebri ke cerebellum. Mengandung nuklei vestibularis untuk keseimbangan, mengandung pusat respirasi dengan medula oblongata, dan terdapat nuklei nervi cranialis 5, 6, 7, dan 8. Terus selanjutnya ini adalah medula oblongata dari bagian anterior dan posterior. Dia ini aspek ventral dari medula oblongata terdapat visura mediana inferior yang dibatasi pinggirnya oleh piramis. Lalu pada bagian posterolateralnya itu piramis terdapat oliva yang merupakan elevasi berbentuk oval karena adanya nukleus olivarius inferior. Lalu pada bagian bawah aspek posteriornya terdapat sulcus medianus posterior. Pada sisi sulcus medianus posterior terdapat penonjol disebut tuberculum gracilis. Dan di sebelah lateralnya lagi terdapat tuberculum cuneatus. Nah, untuk fungsinya sendiri apa sih medula oblongata ini? Dia mengandung traktus ascendens et descendens. Terus ada sentrum medularis yang merupakan nuklei yang terlibat dalam fungsi kontrol denyut jantung, tekanan darah, respirasi, batuk, menelan, dan muntah. Terdapat juga nervi cranialis yaitu 8, 9, 10, 11, dan 12. Lalu ini ada anatomi dari cerebellum dari bagian anterior dan posterior. Nah, cerebellum ini berhubungan dengan bagian posterior truncus cerebri melalui berkas simetris yang disebut penduculus cerebralis superior, media, dan inferior. Nah, pada struktur eksternalnya dia ada 2 hemisferium cerebelli yang dihubungkan di garis tengah oleh vermis. Permukaannya berlipat-lipat disebut folia yang berorientasi melintang dan dipisahkan oleh visura-visura. Nah, cerebellum ini dibagi menjadi 3 lobus, yaitu lobus anterior, lobus posterior, dan lobus loculonodularis. Lobus anterior dia dipisahkan oleh visura primarius. Lalu di bagian internalnya cerebellum itu ada substansia grisea dan di dalamnya juga ada substansia alba. Lalu di substansia alba itu tampak seperti pohon disebut arbor vitae. Nah, substansia alba sebagian besar terdiri dari serabut aferen dan eferen berjalan dari ke korteks. Di dalam substansia alba itu terdapat 4 pasang nuklei cerebelli. Apa aja itu? Dari medial ke lateral ada nukleus fastigi, nukleus globosus, nukleus emboliformis, sama nukleus dentatus. Nah, nuklei cerebellaris ini merupakan sumber utama serabut eferen dari cerebellum ke bagian lain dari otak. Tujuannya itu nuklei reticularis dan vestibularis dari medula dan pons itu nukleus ruber mesencepali dan nukleus ventrolateral thalami.
Nah, fungsi cerebellum itu apa? Dia sebagai koordinasi, ketepatan, dan memperhalus gerakan otot, menjaga postur dan keseimbangan, dan berperan dalam kognisi dan fungsi bahasa. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.